Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang, subuh ini. Ya, kalau kita mengatakan bahwa kabar gembira, ya kita katakan kabar gembira, sebuah kabar gembira kalau memang ada sebuah pemeriksaan. Apapun pemeriksaan itu, yang jelas bahwa memang ada pergerakan. Kalau ada pemeriksaan, berarti sejalan dengan adanya pemeriksaan seperti itu. Dan kita apa namanya, ibarat kata ya kabar gembira dan kita senang kalau demikian. Tetapi ada yang lebih senang daripada itu adalah ada hasil daripada pemeriksaan tersebut, ya. Karena yang kalau kita tunggu sekarang ini bukan lagi wah itu diperiksa, oh ini diperiksa, bukan itu yang kita apa namanya suka dan kita tunggu. Kenapa? Karena mereka-mereka ini yang terlibat, yang diduga dalam proses obstruction of justice, karena pernah masuk persidangan gitu kan. Ya, kita tahu beberapa orang yang sudah pernah masuk persidangan ya, di obstruction of justice yang khususnya berkaitan dengan masalah anggota, yaitu dari mulai Pak Taryono, Pak Irlansyah, Pak Roni, Pak Aceh Solihin, Pak Karsa, Pak Dede, Pak Arif, ya, dan lain-lain ya yang belum saya sebutkan semua. Artinya kalau kita misalkan ada berita bahwa ini diperiksa, kita sudah tidak lagi ya apa ya, sudah tidak lagi kaget lah istilahnya, karena mereka mereka semua kan sudah masuk persidangan gitu loh. Artinya bahwa diduga diduga mereka dijadikan untuk sementara memang dijadikan saksi dulu kan. Nah, tapi kan yang kalau Ibnu Taryano sudah jadi tersangka. Nah, kalau misalkan ada berita ke arah tersangka, baru kita bisa mengatakan bahwa ini heboh gitu kan, seperti itu. Walaupun kita ada informasi misalkan bahwa ada rencana kemarin dan hari ini, bahwa kemarin maksud saya bahwa 24-25 tanggal 24-25 September, bahwa ada konfrontasi antara TI AS dan A AR gitu ya. Ada konfrontasi seperti itu. Ya, kalau misalkan ada konfrontasi, ya kita ya ibarat kata ya nggak terlalu ini sih apa namanya ya, nggak terlalu heboh lah pokoknya. Karena yang kita harapkan sekarang bukan lagi masalah pemeriksaan, tapi hasilnya. Masyarakat sekarang menunggu hasil daripada pemeriksaan itu, ya. Masalah itu mau dikonfrontasi ke, mau diapa ke, kita tidak ini apa namanya biasa, karena apa, mereka sudah pernah ada di persidangan gitu. Jadi sudah tidak terlalu heboh lagi gitu. Walaupun memang ada pergerakan seperti itu ya. Jadi sekarang yang kita tunggu ada hasil daripada ini semua. Seperti kita kemarin mendengar ada Ibnu Taryano dijadikan tersangka, itu yang berita heboh. Ya kan? Berita heboh itu namanya berita heboh. Kalau masalah ada konfrontasi kayak apa kayak seperti itu ya kita tidak terlalu inilah ya. Nah, kalaupun misalkan ada konfrontasi TI AS misalkan ya, kemudian ada dikonfrontasi dengan apa namanya AR gitu, ya kita lihat hasilnya. Apalagi kalau misalkan hanya kode etik, wah udah dah. Jadi karena bukan apa-apa, masalah obstruction of justice itu kan jelas-jelas nyata dan itu sangat mengganggu dalam proses penyelidikan gitu kan, proses penyelidikan, sehingga inilah yang membuat jadi alot kasus Subang kan ini pekerjaan-pekerjaan mereka loh, pekerjaan-pekerjaan obstruction of justice, mereka yang coba menghambat proses penyelidikan, di mana ada hal-hal yang berkaitan dengan barang bukti yang dilenyapkan, dihilangkan, ya. Ini kan sebenarnya sudah jelas pelanggaran. Ini kan bentuk pelanggaran kan. Contoh saja sebenarnya masalah Irlansa. Ya, kita tidak tahu apakah di Irlansahkannya yang bersalah ataukah orang yang ber, apa yang bersama dengan Irlansa. Maksud saya begini,
contoh CCTV Angger. CCTV Angger itu kan diambil oleh saudara Irlansyah. Terlepas apakah saudara Irlansyah diberikan kepada siapa, yang jelas kan ini tinggal dikejar saja. Artinya apa? Ya ini kan berkaitan dengan anggota. Irlansyah adalah anggota, ya. Pasti menyerahkan barang itu kepada anggota lagi, apakah atasannya atau siapapun, apakah di Polres ataukah di Subang, di Polres Subang ataukah di Polda Jabar, kan ini tinggal ditelusuri. Ini kan udah jelas sebuah pelanggaran. Kenapa? Kalau memang itu dihilangkan, kita kan, karena ini jelas loh barangnya. Barangnya disampaikan oleh saudara Angger bahwa CCTV itu ada pergerakan Pak Yosep dan berjaket hitam. Itu keterangan Angger bersama Ibu Cici dan itu jelas. Artinya bahwa kita menunggu ini, bahwa ini ada hal yang tidak ada informasi kelanjutan masalah CCTV Angger. Oleh siapa? Oleh Irlansyah. Bapak Irlansyah lah yang mengambil CCTV itu. Kan ini sudah jelas, tinggal diurut saja sebenarnya. Ya kan? Apa sih tindakan daripada ini? Apakah ini hanya cukup diperiksa saja? Apakah ini hanya kode etik saja? Jelas-jelas bahwa CCTV itu berkaitan dengan apa? Hal yang sangat krusial. Di sebuah kasus yang namanya CCTV itulah hal yang sangat krusial. Kasus Sambo, awalnya kan masalah CCTV tidak ada jelas. Tapi ujung-ujung jadi ada. Dan itulah yang menjadikan titik terang sebuah kasus. CCTV adalah suatu hal yang sangat krusial, memberikan titik terang terhadap suatu kasus. Makanya CCTV Angger ini harus segera diproses sebenarnya. Ya, berkaitan siapa? Dengan Irlansyah. Kita tidak tahu Bapak Irlansyah ini kepada siapa menyerahkan CCTV itu. Harddisknya kepada siapa diberikan. Ya, kan ini yang sebenarnya udah, mohon maaf, ini kalau misalkan kita gemes banget sebenarnya. Kan ini sudah jelas juntrungannya gitu loh. Juntrungannya bahwa Irlansyah mengambil, diberikan kepada siapa, diproses satu itu. Mohon maaf, ini kan ungkapan masyarakat ya. Masyarakat itu kan masih kan membaca gitu kan. Oh ini begini, tidak ada yang susah seperti itu. Apa kira-kira yang jadi susahnya kan gitu ya. Jelas-jelas bahwa di situ ada pelanggaran, jelas lah. Nah itu perhatian masyarakat sampai di sana. Mungkin saya mewakili daripada kegemesan masyarakat gitu loh. Bahwa ini loh ada anggota yang ngambil CCTV, di mana CCTV ini sangat krusial karena melihat pergerakan Pak Yosep dan jaket hitam di jam 5.30, masih waktu krusial itu. Kalau misalkan CCTV itu ada jam 5.30, ini kan bisa menjadikan titik terang di mana alibi-alibi Pak Yosep bisa terbantahkan dengan adanya CCTV itu. Kalau Pak Yosep misalkan mengatakan bahwa alibinya ada di rumah, dengan CCTV itu kan sudah terpatahkan secara tidak langsung. Perkataan Angger bahwa jam 5.30 ada Pak Yosep ada turun dari parkiran motor depan TKP. Coba bayangkan, hal yang sangat krusial ini, masa sih? Kan harus ada tindak lanjut semua ini. Wajarlah kalau kita menunggu ini semua. Jadi sekali lagi kita support Bapak Polda Jabar, khususnya di bagian propamnya, untuk supaya bisa menindaklanjuti ini semua. Karena ini kan masyarakat sudah menilai ini. Masyarakat sudah mendengar ini semua. Dan ini sudah masuk fakta persidangan. Fakta persidangan sudah jelas. Angger mengatakan demikian sama Ibu Cici. Ya, artinya kalaupun sekali lagi ada konfrontasi apapun itu, ya baik itu misalkan Bapak Taryono, Bapak Irlansyah, Bapak Aceh Solihin, konfrontasi dengan Arif, dengan Rizwan, misalkan seperti itu. Yang kita lihat tunggunya hasilnya, bagaimana hasilnya. Masyarakat sudah membaca semuanya, kecuali kalau kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu di fakta persidangan bahwa ada pernyataan Angger, Ibu Cici, ya.
bahwa Bapak Irlansyah mengambil CCTV. Kalau kita tidak tahu ya oke lah, kita tidak akan gemas. Tetapi kan ini karena kita mengetahui di fakta persidangan bahwa Bapak Irlansyah mengambil CCTV itu, di mana CCTV itu betul-betul sangat krusial, sangat urgent. Ya, sudah tidak akan lagi ada lagi perdebatan. Kalau sudah ada CCTV itu sudah tidak ada lagi perdebatan, dan sudah tidak ada lagi yang didebatkan itu kalau memang sudah jelas ada pergerakan Pak Yosep di sana. Demikian. Mohon maaf ini agak sedikit ini ya. Ini artinya apa? Kegemasan masyarakat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.